Kali. Kayak yang baru bergabung, selamat datang ya di kelas Halo Deutsch. Kali ini spesial untuk Ramadan mungkin akan rutin ya. Cuman jamnya tidak tentu, bisa sore, bisa malam. Hmm, tunggu dulu ya. Hmm. Oke ya, jadi harusnya sudah ikut grup semua ya. Yang belum bergabung ke grup WhatsApp silakan mendaftar. Kuota Zoom terbatas ya, tapi kalau misalnya di jadwal lain full, kalian tetap bisa ikuti ya. Bisa lihat di live YouTube-nya harusnya sih bisa ya. Materinya acak, tapi nanti kita akan coba menyesuaikan ya. Yang baru belajar, kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan. Yang sudah belajar nanti bisa bantu saya review-review materinya. Yang bisa nyalain kameranya silakan dinyalakan ya. Nanti kalau ada latihan saya coba utamakan yang nyalain kameranya. Oke, kita ke episode kedua ya. Yang baru bergabung bisa kalau punya Telegram bisa lihat ke grup Telegram ya. Kalau di grup Telegram lebih lengkap rekaman kelas sebelum-sebelumnya ya dari tahun lalu juga ada ya lengkap. Tapi kalau yang tidak punya Telegram bisa juga lihat di YouTube, tapi baru beberapa aja ya kalau yang di YouTube. Kami infokan untuk kelas Maret ya, kelas berbayar kami kalau ada yang mau ikutan masih dibuka pendaftarannya, ada berbagai pilihan jenis kelas. Nanti bisa tanya-tanya ke admin ya kalau ada yang tertarik. Kita ke materi wordshots ya, kosakata. Ada Körper und Gesundheit. Was ist Körper? Körper apa? Anggota tubuh, Ya, anggota tubuh atau tubuh. Nanti Körperteil baru anggota tubuh ya. Gesundheit, kesehatan. kesehatan ya. Kesehatan. Anggota tubuh dan kesehatan. Kayak kita coba lihat ya di sini ada Körperteile ya, anggota tubuh. Oke. Yang pertama di sini ada Der Kopf ya. Apa artinya Der Kopf? Kepala, kepala. Kepala. Kita coba dari yang atas saja ya langsung ya. Fuß, yang pertama Fuß, Fußball, Kaki, kaki. kaki. Artikelnya apa yang sudah belajar? Deafus, Der Fuß. Nanti kita coba bahas ya yang baru belajar. Jadi di bahasa Jerman ada penanda gender ya, artikel. Kalau di bahasa Inggris hanya the. Kalau yang belajar bahasa Inggris pasti tahu ya ada the ya. Cuma satu. Jadi kalau di bahasa Inggris tidak dihafal pun tidak masalah ya. Tapi kalau di bahasa Jerman harus satu paket karena dia bisa dia. Kalau digolongkannya maskulin, di. Kalau dia apa gendernya? feminim. Feminim. Kemudian ada das. Kalau das Netral. netral ya. Oh ya, kalau yang lagi berisik di tempatnya bisa dimatikan aja ya mikrofonnya. Nanti kalau sesi tanya jawab atau kalau mau ditanyakan boleh dihidupkan lagi. Jadi ada dia di das. Cuma di sini dia di dasnya bukan jenis kelamin asli ya. Contohnya ini kepala. Kepala kan dia bukan gender ya, bukan benda yang berjenis kelamin. Cuma ternyata dianggapnya maskulin ya. Fus tadi dia fus ya. Kaki. Nomor berapa dia fus? Kita langsung lengkapi aja. Kakinya yang mana? Nomor 5, nomor 5 atau nomor 9? Home. Phone, phone, nomor phone.
Ya, makanya ada Fußball. Fußball kan fokusnya di kaki yang menendang ini ya. Der Fuß. Kalau yang nomor 9, kaki atas, tungkai, Bein. Bein. Apa gendernya ada yang tahu? Dia di das. Das Bein. Ya, Das das Bein. Bein. Ini tidak bisa dihafal ya, ini yang baru belajar ini harus lihat di kamus ya. Das Bein. Tungkai ya, atau kaki yang di bagian atasnya. Jadi nanti kalau kaki meja kan ada kaki meja ya. Kaki meja nanti yang digunakan yang Bein. Tischbein ya, kaki meja. Kemudian yang mana lagi? Coba yang mana arm? Lengan. Lengan yang nomor 278 7. 7. Dedidas. Der Arm. Tadi artinya lengan ya. Das. Der Arm. Nummer 7 ya. Kemudian sisanya kalau nomor 2, nomor 2 atau nomor 8, nomor 8. Nomor 8 apa? Di memegang sesuatu menggunakan Hand. Hand. Finger. finger yang nomor 2. Ya, ini yang nomor 2 Nomor yang 2. jari ya. Der Finger. Hand. 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 Der Finger. Hand. Ini ya. Hand. Kemudian apa lagi? Nomor 6. Das Gesicht. Gesicht. Das Gesicht. Wajah, muka ya. Tinggal nomor 3, nomor 4, nomor 3, jantung. Herz. 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 Das. Das Herz. Herz. Kemudian terakhir perut. Bauch. Hmm. Der bauch ya. Gitu ya, ini tadi di grup ada temennya ya yang sudah coba jawab. Ini kalian bisa pelajari. Untuk yang level dasar ya dari yang benda-benda yang terlihat ya. Kalau di sini ada anggota tubuh yang terlihat. Semakin lanjut level ya bisa diperdetail ya. Kalau tadi hanya das Gesicht, wajah, ya nanti kalian bisa perjelas lagi ada die Nase, das Auge, mata, ada der Mund, Zahn, gigi, Ohr, telinga ya. Itu jadi kata benda sangat banyak jumlahnya ya. Jadi bisa dipilih-pilih dulu. Tadi ada diadidas ya. Jadi ciri-ciri kata benda ditemani oleh artikel diadidas dan penulisannya bagaimana? Diawali huruf Huruf kapital. ya. Diawali huruf kapital ya. Jadi ini tidak asal ketik atau tidak asal tulis ya. Nanti dimanapun di kalimat, di tengah, di akhir, selalu wajib diawali huruf kapital. Saya sambil baca chat ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cara biar tahu pemakaian dia di das. Tidak ada cara lain selain harus lihat kamus. Jadi ini pembelajaran jangka panjang ya. Meskipun disebut gender, tapi ini bukan jenis kelamin asli. Ya, ini kan masa ada laki-laki perempuan ya, masa tangan dianggap laki-laki. Tapi di sini dia sama das ada feminim ya. Di hand ada yang dianggap netral. Jadi ini random dan harus kalian lihat di kamus ya. Gezis wajah. Oh, banyak ya yang bertanya ya. Debau perut. Nanti ada magen lambung ya. Itu hati-hati juga ya. Jadi hati-hati ini perut. Nanti ada juga lambung ya. Harus punya kamus ya. Semua kamus bahasa Jerman seminimal-minimalnya ada di Adidas ya.
itu fitur yang wajib. Kalau tidak ada di Adidas ya sudah pasti jangan dibeli ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Nomen kata benda? Her, mau tanya, Hmm, kalau untuk artikel ini, ya. kayak misalnya tadi dustbin, terus Hmm, apakah artikelnya itu bakal ngikut ke kata yang lain kayak dustbin, yang kayak pakai ya. kata yang sama gitu? Ya, ini nanti ada materi khusus ya kalau di level lanjut mengikuti gender yang ada yang di belakang ya. Ah, Ya, ini nanti ada aturannya ya. Jadi kalau kata benda bergabung ikut aturan gender yang di belakang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Derdidas ini jangan bingung ya, jangan stuck di Derdidas ya. Orang yang sudah lama belajar pun kalau belajar benda baru pasti harus lihat kamus. Jadi jangan stuck di Derdidas. Makanya saya bilang ini pembelajaran jangka panjang ya. Yang penting nanti ada materi ya penggunaan kata benda ke dalam kalimat. Yang penting kalian tahu kalau bendanya maskulin, cara gunain kalimatnya gimana, feminim, cara menggunakannya gimana, netral, cara menggunakannya gimana ya. Kayak kemarin masih ingat materi awal kemarin ya siapa yang ikut salam. Kalau selamat pagi gimana? Guten Morgen. Guten Morgen. Dan Morgan selamat siang. Guten Tag. Tag. Ini tadi sudah direkam ya. Selamat malam matahari baru terbenam. Guten Abend. Guten Abend. Aben. Kalau sudah larut malam, Guten Nacht. Nacht. Gute Nacht. ya nanti lihat-lihat tulisannya diingat ya. Gute. Nah, Guten kenapa begitu? Karena nah ini dia beda sendiri gendernya. Ya, jadi kalau dia tidak masih bingung ya wajar ya. Orang Jerman pun kalau bendanya tidak digunakan ya pasti akan tidak tahu gendernya apa ya. Yang penting begitu tahu gendernya harus bisa ikut aturannya. Kalau maskulin aturan gramatiknya bagaimana, feminim bagaimana, netral bagaimana ya. Hmm, Itu. Makanya tadi di grup ada ya yang jawab pelatihan kosakata itu kalian bisa pelajari sendiri ya. Kosakata bisa cari sendiri, hafal sendiri. Yang lebih penting dipelajari di kelas itu cara penggunaannya di kalimat ya. Contohnya misalnya ya, misalnya yang sudah belajar aja, yang baru belajar bisa perhatikan aja ya pelan-pelan ya. Misalnya saya punya sebuah kepala, ich habe, ada yang sudah belajar? Einkopf. 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 Maskulin, Einkopf. Einen. maskulin objek, einen, Kopf. Saya punya sebuah tangan, saya punya satu tangan, ich habe, Ich feminim, habe eine Eine. Hand. eine, feminim. Saya Ein- punya sebuah jantung, Ich Ich habe habe einen ein Herz. Einen. ein, einen Herz. ein. Ya, ini contohnya ya nanti kalau sudah agak lama belajar. Jadi Derdidas kalian selalu lihat di kamus tidak masalah ya. Kalau belum hafal ya tidak masalah, wajar. Yang penting begitu tahu bendanya maskulin, nanti sebuahnya pakai einen. Kalau makanya tadi guten ini maskulin ya. Kalau yang feminim, eine, makanya ini tadi gute. Ada juga netral, ein. Nah itu ya. Jadi yang penting begitu tahu gendernya, kalau sudah belajar buat kalimat nanti kalian jangan tertukar. Itu ya kira-kira gambarannya ya. Jadi jangan stuck di Derdidas. Pembelajaran jangka panjang lihat terus aja di kamus ya. Yang penting bisa penggunaannya dan bisa gunain di kalimat ya. Misalnya kalau anggota tubuh yang sering kita gunakan, misalnya apa ya? Saya sakit kepala, ada yang tahu saya sakit kepala? Ich Den Ich Kopfschmerzen. habe Kopfschmerzen. Nah, Kopfschmerzen. pemilihan menggunakan kata punya ya.
Ich, ich habe Kopfschmerzen, saya sakit kepala. Nah, ini yang lebih penting ini. Kalian tahu kop kepala, tapi jangan sampai bilang saya sakit kepala, tidak tahu ya. Apalagi misalnya, paling ya itu ya, kalau anggota tubuh dan kesehatan ya sakit-sakit. Misalnya perut saya sakit, Ich habe Bauchschmerzen. selain yang pakai Schmerzen ada yang tahu? Yang pakai Hmm. weh-weh, Tut weh. ya main bau, tut weh. Nah itu ya, jadi yang lebih penting cara menggunakannya ke kalimat ya. Itu kira-kira ya untuk penggunaannya ke dalam kalimat. Kita coba lihat lagi yang lain ya. Di sini ada materi gramatik plural ya. Tadi kita sebut kata dasarnya kalau bendanya satu ya. Zum Beispiel ein Arm. Kalau banyak Arme. Sama seperti di bahasa Inggris ya. Cuma kalau di bahasa Inggris kalau lebih dari satu S. Nah ini kalau di bahasa Jerman dia yang S ada misalnya mobil. Mobil kalau banyak apa? Di Autos. Ya, jadi seperti bahasa Inggris yang lebih dari satunya ditambah S ada. Cuman selain tambah S di bahasa Jerman banyak lagi ya. Ada yang tambah E. Ini langsung kita sebut aja ya kalau ada yang tahu ya. Misalnya kalau kaki, kalau lebih dari satu, ada yang tahu? Kaki lebih dari satu. Tambah E polanya. Fusse. Ini juga sama ya. Jadi plural ini juga lihat di kamus. Cuman bedanya kalau der Didas itu sudah pasti ada di semua kamus ya. Kecuali kalau kamus yang kalian beli benar-benar parah ya tidak ada der Didas. Tapi kalau plural ini memang tidak semua kamus ada ya. Kalau mau dicari tahu dicarinya di kamus aplikasi. Itu ya ini saya coba sebut ya. Kalau yang belum tahu, yang sudah belajar plural nanti bisa direview lagi. Ini ada umlautnya ya. Bain sama juga jadi E. Baina. Cuman kalau plural kita bisa analisa ya. Ini yang jadi E ini biasanya yang kata-katanya ini kata-katanya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Yang pendek-pendek itu ini kebetulan E semua ya rata-rata. Cuman nanti biasanya antara E atau ER ya. Ini bau tadi perut. Kalau perut-perut nanti juga. Cuman kadang kalau AUO ada umlautnya ya. Hand kalau banyak tangan. Hände. Kopf. Ya ini kebetulan satu aliran ya, satu pola. Finger kalau banyak tidak berubah. Ini juga ada cirinya. Kalau ada benda yang endungnya cen, line ini pluralnya belakangnya tidak ada tambahan, tidak berubah ya. Misalnya komputer kalau banyak Komputer. ya tidak berubah ya. Apel kalau banyak ya ini tidak berubah cuman masalahnya nanti ada yang berubah jadi umlaut ya. Apel. Itu ya. Nanti kalian bisa pelajari ini Gesicht ini dia jadi ya, Gesichter. Kalau untuk plural sih sesuai kebutuhan ya. Kayak tangan, jari ya pasti kalian butuh plural ya, karena kan pasti kalian nyebutnya 2 tangan, 2 kaki, 10 jari. Kalau yang satu kayak kepala ya kalian mungkin jarang ya gunakan pluralnya. Perut ya kalian jarang pasti bilang
perut-perut saya. Itu. Jadi fungsinya untuk kalau nyebut lebih dari satu benda ya. Ada yang mau tanyakan di sini plural? Itu ya untuk yang level dasar bisa hafal yang paling prioritas ya hafal bentuk dasarnya. Kalau mau coba dihafal bentuk ketika lebih dari satu ini bisa dihafal ya bentuk plural. Untuk yang level lanjut ini gunanya selain untuk menyebut benda lebih dari satu, kita gunakan juga untuk berapa? Untuk bertanya ya. Misalnya apa pertanyaannya? Berapa banyak kaki yang kamu punya? Ada yang bisa coba auf Deutsch? Apa berapa banyak? We feel. We feel oder we feel how much atau how many? We feel. We feel itu how much? We Ada feel ya. ya. We feel bisa has to. How many yang we feel? Ya. Yang belajar bahasa Inggris ya how much benda yang tidak bisa dihitung ya secara gramatik. Kalau bendanya bisa dihitung, berwujud itu how many atau we feel ya. We feel kaki apa tadi kaki? Beine. Ya bisa Beine atau bisa Füße ya. Ini kita pakai yang Füße. Jadi yang digunakan plural ya. Kalau jawabannya nanti bebas, saya punya satu kaki, punya dua kaki. Tapi kalau bertanyanya harus plural. Oh. Hasdu. Gitu ya. We feel autos. Kaus du, berapa mobil yang kamu punya? Itu ya, kira-kira ya. Itu untuk yang sudah belajar pertanyaan yang sudah belajar dialog di we feel harus plural. Jawabannya bebas ya, bisa ich habe einen Fuß, ich habe zwei Füße. Itu. Kita lanjut tadi nomen ya, tadi fokusnya di nomen, kalau di sini fokusnya verben, kata kerja ya. Zum Beispiel di sini ada Haar ya, rambut. Kata kerja yang berhubungan dengan rambut di sini ada kämmen. Was bedeutet das? Apa artinya? Nyisir. Menyisir ya. Ada menyisir rambut. Jadi yang lebih penting dari kata benda atau nanti kita coba bahas ya. Jadi rambut menyisir, Auge, mata, kata kerja yang berhubungan. Ya. Sehen. Melihat. Artinya Sehen. Melihat. melihat. Ya. Sehen, melihat. Oh ini ada satu lagi. Selain melihat bisa juga das Buch. Ya. Membaca. Ya. Membaca. Das Ohr, telinga. Hören. 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 Kemudian hidung. Nase. Riechen. Apa? Riechen. Oke, riechen. Apa artinya? Mencium. Ya, Mencium. mencium aroma. Ah, ini hati-hati ya. Bahasa Indonesia mencium ada berbagai, bisa dengan bibir, bisa dengan aroma hidung. Nah, ini yang hidung ya. Der Mund, mulut, bisa Breath. untuk sprechen, bicara. Berbicara. Essen. Essen, Essen. lawannya Makan. essen. Trinken. Trinken. Minum. Oke, trinken. Nih ya. Ada sprechen, berbicara, mulut. Ada essen, makan. Ada juga trinken, minum ya. Itu jadi selain kata benda, kata kerja juga penting ya. Ini ada di ya kemarin atau di selalu di episode-episode lain ya. Kalau buat kalimat bahasa Jerman pasti ada
butuh subjek, kata kerja, ya, butuh objek. Subjek sama objek bisa menggunakan kata benda. Kalau di bahasa Indonesia predikat ya, predikat bisa menggunakan kata kerja. Jadi kata benda dan kata kerja ini wajib dihafal. Tapi kalau disuruh pilih satu, apa kemarin masih ingat apa yang harus paling banyak hafalannya? Hmm. Kata benda atau kata kerja? Kerja. Kenapa kata kerja yang penting? Ya, kalau Karena bisa tahu jadinya apa yang dikerjain. selain itu apalagi alasannya? Jadi yang baru belajar pasti biasanya hobinya, semangatnya pasti menghafal kosakata ya. Cuman harus difokuskan kira-kira antara benda dan kata kerja. Yang lebih penting adalah verben, kata kerja ya. Kenapa? Karena buat kalimat apapun di bahasa Jerman selalu ada verbennya ya. Kalau benda kita bisa buat kalimat yang tidak ada bendanya. Saya berbicara ini kan tidak ada benda ya. Adanya kata Betul. ganti orang, tidak ada der di das ya. Bahkan trink bitte, apa artinya trink bitte? Tolong minum. Ya, Silakan Silakan minum. minum. silakan minum. Ini cuman ada verben, ini bitenya juga kalau mau hilang boleh juga ya. Ini singkat tapi ini sudah lengkap, ini kalimat perintah yang sudah betul ya. Perintah non formal trink, minumlah. Jadi seminimal-minimalnya verben selalu ada. Di sisi lain kata benda jumlahnya sangat banyak ya. Ini kalau bahas rambut aja ya ada banyak ya, ada apa, ada alis, ada kumis, ada jenggot ya dari satu rambut. Tapi kalau baru belajar ya tentu yang dasar ini ya, yang rambut di kepala. Kalau mau level lanjut lagi diperdetail ya organ-organ detail lainnya ya, ada pipi, leher, tenggorokan, tulang di dalamnya. Jadi kata benda sangat banyak tapi dipilih-pilih dulu ya kalau untuk kata benda yang sering digunakan di dialog. Itu? Ada yang mau tanyakan di sini? Keine Frage? Ini banyak yang chat ya. Kalau tidak sempat dijawab nanti bisa tanya-tanya di grup ya, dimanfaatkan aja yang grup WhatsApp-nya. Ya, ikuti materinya pelan-pelan ya, ini materinya memang acak, cuman saya selalu arahkan ke untuk yang pemula ya. Ya kayak Tischbein tadi, kalau tidak tahu ya itu tadi tambahan aja ya. Fokusnya ya das Bein tadi kaki ya. Hmm. Perbedaan penggunaan einen, nah ini juga kan kita tidak, bukan materi utama ya, jadi pasti pembahasannya sedikit, pasti kalian bingung karena memang bukan lagi bahas eine ya. Hari ini bahasnya kosakata. Untuk yang belum belajar penyusunan kalimat ya bisa diperhatikan pelan-pelan. Yang baru belajar ya kenalan dulu ya dengan word set-nya, dengan kosakatanya. Oke itu ya. Kita lanjut. Itu tadi belajarnya per kosakata. Kalau mau lebih bagus lagi ya ini ya bisa lihat-lihat contoh kalimat orang. Masih sama ya. Jadi yang baru belajar ya kenalan dulu aja dengan kosakatanya ya. Untuk detail grammarnya, detail gramatiknya itu pasti butuh materi khusus. Kita coba lihat di atas ada hören. Apa artinya hören tadi? Mendengar. Mendengarkan. Ini nanti ada dua ya hörennya. Sehen, Melihat. Melihat. verstehen, Mengerti. mengerti. Stehen, stehen apa kalau stehen? Berdiri. Berdiri ya. Berdiri. Di bahasa Jerman ada ya kata kerja berimbuhan. Biasanya ya ada yang artinya mirip, ada juga yang berubah ya. Schmecken,
Merasakan. Merasa atau terasa. Merasakan. Expression ada 2 juga. Berbicara. Cara. Berbicara. Gitu ya. Ini kita coba lengkapi ya, yang baru belajar ya bisa fokus ke kenalan dulu dengan kosakatanya. Max du bitte das Licht an, tolong ngapain lampu? Nyalakan. Nyalakan. Anmachen ya. Anmachen menyalakan ya. Menyalakan, lawannya apa? Menyalakan, mematikan. Auf. Rumahan. Aufmachen. Auf, Oke. auf membuka. Aus. Nah, ini banyak nih. Ini kosakata agak lanjut, tapi ini kosakata sehari-hari ya. Anmachen menyalakan, ausmachen mematikan, aufmachen apa? Auf membuka, menutup, su makan. Rumahan. Ini ada di materi kata kerja Trendbar ya, kata kerja berimbuhan. Udah ya. Tolong nyalakan lampu. Saya tidak melihat apa-apa ya. Ich sehe nichts. Nummer 2, di tempatnya Oma Maria. Yang berhubungan yang berhubungan dengan makanan. Di sini artinya apa nih? Makanan selalu Enak. ya. Jadi tadi terasa tadi masih kurang ya. Snack. Sebenarnya sih artinya terasa ya, cuman kalau tidak ditambahin enak atau tidak enak artinya otomatis enak ya. Sebenarnya artinya terasa. Tapi kalau tidak ditambahkan enak atau tidak enak artinya otomatis enak ya. Misalnya di pizza, schmeckt mir, ini artinya apa? Pizza itu enak. Enak bagi. Ya, enak. Ya, enak bagi saya atau saya merasa pizzanya enak ya. Kalau tidak ada enak tidak enak ini artinya otomatis enak. Tapi kalau mau diperjelas ya bisa lekker atau good, atau kalau tidak enak bisa ditambah tidak enak. Nah, tapi kalau tidak ada enak tidak enak otomatis enak. Harusnya seperti itu ya. Schmecken ini juga agak lanjut. Du musst lauter, kamu harus ngapain dengan keras? Sprechen. Expression. Sprechen. S, ada S-nya ya. Kalau tidak opa? Nicht hören. First date ya. First date. Ya. Ya. Kalau tidak opa tidak akan mengerti kamu ya tadi ya. First date. First date. Ya, tidak akan memahami kamu karena dia Erhoren. ya mendengarnya sangat buruk ya. Short. Udah ya. Nummer 4, hotelnya bagus. Das Hotel ist schön, aber man, tapi orang-orang sayangnya orang-orang mobil-mobil. Ya. Hotelnya bagus, tapi mobil selalu terdengar ya dari kamarnya. Hurt. Ya, yang sudah level lanjut ini LIDAR kalau di ujian ya. Ini penanda-penanda ada masalah ya. Es gibt problem. LIDAR. Du, kamu. Bahasa Jerman dengan baik. Sprich. Spricht. Gitu ya. Yang kosakatanya sudah cukup ya, ini latihannya ya, bisa melengkapi kalimat, bisa buat kalimat sendiri. Yang baru mulai dari nol, kata kerja di sini ciri-cirinya apa di atas? Penulisannya bagaimana? Yang kedua. Di bab kedua. Ini kesamaannya akhirannya sama-sama en ya.
Jadi untuk kata kerja di bahasa Jerman bentuk dasarnya akhirannya en ya. Atau ada beberapa yang cuma n saja. Tapi ini bentuk dasar saja. Kalau di kalimat nanti akan berubah-berubah ya. Ini ada di materi paling dasar. Jadi yang baru belajar ini materi wajib ya. Misalnya mendengar. Kalau saya mendengar, Ich höre. 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 Ini selalu ada ya di kelas Halo Deutsch lain ya. Jadi kalau yang masih bingung tinggal buka file mana aja ya. Itu tinggal en-nya diganti jadi e ya. Ich höre. Kamu mendengar? Du. Horse. Horse. En-nya hilang diganti st. Dia mendengar? Hören Sie. En-nya hilang diganti t. Hort. Kami mendengar via Wir hören. Wir hören. tidak berubah ya. Kalian mendengar? Iya. Wir hört. Mirip dia t. Mereka Anda mendengar? Hören. Mirip kami tidak berubah. Nah ini ya. Jadi ini materi wajib di pertemuan paling awal biasanya ya. Jadi yang baru belajar. Tadi kita sudah bahas ya, verben tadi penting, wajib, kata kerja sebanyak-banyaknya. Cuman masalahnya ini, kata kerja digunakannya dia akan berubah-berubah ya. Kalau di bahasa Inggris kan paling cuman tambah S ya. He plays, she plays. Yang lainnya play semua. Kalau di bahasa Jerman ya ini ya hampir setiap subjek punya perubahannya sendiri. Ini pun masih yang beraturan ya. Nanti ada yang tidak beraturan ya, ini contohnya. Sprechen, du, sprichst, jadi I. Ya, jadi ada juga ya yang tidak beraturan. Itu jadi verben wajib paling banyak hafalannya, cuman selain dihafal ya ini ya. Jadi jangan cuma, misalnya tadi sudah belajar verstehen, jangan cuma taunya ich verstehen, du verstehen, dia mengerti as verstehen, itu salah ya. Harus ich verstehe, du verstehst, as versteht, kami mengerti, wir verstehen tidak berubah. Kalian ihr versteht, mereka Anda sie verstehen. Nah, itu ya. Jadi jangan cuma hafal ya, lagi-lagi kosakata jangan cuma hafal, gunakan ke kalimat. Termasuk tadi der die das. Kalau kalian cuma hafal der die das ya nanti bingung ein eine. Kenapa bisa ein eine? Kenapa bisa einen? Ada yang mau tanyakan di sini? Zones kalau tidak zones ya. Das Licht sama di lampu sama aja sih. Sumber cahaya ya. Ini kalau tidak. Itu ada yang mau tanyakan di sini? Keine Frage. Kita coba lanjutkan lagi ya. Di sini masih sama. Di sini temanya gigi ya, Zahn. Bagaimana bacanya nih? Sun. Ada yang bacanya C, Sun. Zahn ya. Sans. Sun. Abatatsa. Yang belajar huruf Arab. Abatatsa. Zahn. Bukan Z, bukan C ya. Nih, Zahn. Kita coba lihat di atas. Yang baru belajar ya bisa dipelajari kosakatanya saja dulu. Ada Zahn gigi. Lachen apa lachen?
Tawa. Ya, Tertawa. hahaha. Kalau belajar kosakata harus, kalau mau efektif, cari tahu lawannya ya. Lawannya tertawa menangis, menangis apa? Silent. Ya, good. Jadi kalau belajar kosakata, kalau ada lawannya dicari tahu ya. Membeli, menjual. Stark, Starke, Bintang. ada K-nya. Starke, Bukan. kuat. Sterne ya, bintang. Sterne. Karena ya. Oke, salah. Apotheke, schlecht. Jelek. Ya, Jelek buruk. ya dari tadi ada good, good. Nah ini lawannya. Jadi jangan cuma taunya good, bagus, baik. Buruknya juga ada ya, slash ya. Schlecht. Etwas gegen, Sesuatu. Lawan. melawan ya. Cuma kalau di tema kesehatan Melawan. sih, ini artinya mengatasi ya. Oke sih. Ini biasanya digunakan untuk obatnya mengatasi apa. Nah ini pakainya gegen etwas ya. Get, gehen, Ya, pergi. ya pergi. Cuma nanti tergantung Pergi. konteks ya. Kalau nanti di sini nih, we get apa? We get Apa kabar? Oke. apa Ya, kabar? apa? Jadi gehen pergi, tapi kalau we get ini artinya apa kabar ya? We get SD ya. Aussehen, sehen melihat, aussehen Terlihat. pergi. Tampaknya. Ya, tampaknya, kelihatannya. Zahnarzt, Dokter gigi. San gigi, arts, dokter, artikan dari belakang. Dokter gigi. Hmm. Jadi kalau mau nyebut dokter lain ya sannya diganti ya. Kinderarzt, dokter anak. Itu dokter gigi. Jadi di bahasa Jerman banyak seperti ini ya. Kalau di bahasa Inggris kan berubah ya. Dari dokter jadi dentist. Kalau di bahasa Jerman ya dokter arts, dokter gigi ya tambah gigi. Zahnarzt. Gitu ya. Sama juga kalau di bahasa Inggris rumah house, rumah sakit hospital. Kalau di bahasa Jerman rumah sakit Krankenhaus. ya Rangkan. normal aja ya, rumah tambah sakit, sakit kerang. Nah ini banyak ya yang kosakata-kosakatanya menggunakan kosakata yang sudah ada. Oke, nomor eins, kamu terlihat tidak baik. Bagaimana kabarmu ya? Apa kabarmu? Mir geht es Slash. slash ya lawannya kabar saya buruk. Main tutuveh tadi apa? Dan. Sakit. Tadi ada ya tutuveh ya. Dan. Nah itu jadi Zan. Zan. Dan. Zan. harus tahu tutuveh ya, sakit. Gigi saya sakit, main san tutuveh. Geh indi pergilah ke Apotek. Zan arts. Zan apa? Apoteker. apoteke. Kualitas itu. Dari itu. Dari Di sana ada dort gibt es Was gegen. nomor etwas gegen ya, sesuatu untuk mengatasi sakit gigi. Etwas sesuatu, gegen melawan atau kalau di sini mengatasi ya. Nein, tidak. Ich gehe heute, hari ini saya pergi ke Dan. arts. Zan dokter gigi. arts. Ich habe so Start. Start. ya, Star. saya punya sakit yang kuat atau Yang sakit sangat. yang parah ya. Starke. Ich habe ein Loch, saya ada apa di gigi? Ikan. Loh, Ya. lubang ya. Oh. Ikan saya.
Nah, ini saya bisa sudah kamu belum saya kan udah tahu. Aku lagi apanya? Halo, kedengeran? Kedengaran. Kedengeran ya? Kita lanjutkan ya, masih ada waktu sedikit. Kita coba latihan dialog. Ada yang mau coba? Silakan angkat tangan, coba yang mau coba. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Yang baru Frau Latifa dan Frau Gladys ya. Oke ya, kita coba bagi ya. Jadi Frau Latifa misalnya yang lingkaran ya, yang pertama ngomong, nanti Frau Gladys yang kedua. Oke. Ya, silakan betul. Tapi nanti perbaiki Ya, pronunciation-nya. nanti dikoreksi ya. Oke. Du siehst nicht gut aus. Wie es dir? Mir geht es schlecht. Mein Zahn tut weh. Geh in de Apotheke. Dort gibt es was gegen Zahnschmerzen. Nein, ich gehe heute zum Zahnarzt. Ich habe so starke Schmerzen. Ich habe ein Loch im Zahn. Ich kann nicht mehr lachen. Oke, gute Besserung. Oke ya. Jadi untuk yang baru belajar, untuk sekedar A, I, U, E, O ya. Jadi kalau dimulai dari A, I, U, E, O ini mirip ke bahasa Indonesia. Jadi jangan bingung ya, harus seperti diubah-ubah ke bahasa Inggris ya, seperti di bahasa Inggris. Kalau cuma satu huruf A, I, U, E, O seperti bahasa Indonesia ya. Tidak akan berubah-berubah. Paling tambahnya tadi apa ya? Tadi duzist ya, ini jangan lupa endungnya. Duzist. Duzist, nicht. Nicht TH. gut. Kalau I ada S-nya ya, nicht. Frau Gladys juga tadi nicht mehr. Ich termasuk yang di materi awal ya, ich ya. Ini bacanya apa saya? Ich. Ih, salah. Ish. Ish. Ich. Ich, Ich bin. Jadi ada S-nya ya. Ich Ya, habe
Du siehst nicht gut aus, wie, ini W dibaca W ya, wie geht es dir? Mir geht es schlecht. Mein Zahn, bukan Zan, bukan Chan ya. Zahn, mein Zahn tut weh. Geh in die Apotheke, dort gibt es etwas, bukan etwas, bukan W ya. Etwa, berat, Wah. etwa. Dan Kalau masih W masih salah. Tut weh, etwas dan tutbah. bukan tut weh, bukan W, tut weh. Very, very. Kayak bahasa Inggris W, tut weh. Dort gibt es etwas gegen Zahnschmerzen. Kalau yang gabung-gabung kata ini kalau bisa ada tahu ya penggalannya di mana ya. Jadi bukan Zahnarzt, bukan di sini menggalnya ya. Tapi kan menggalnya di sini. Zahnarzt. Ya, itu ya. Jadi bukan Zahnarzt, bukan Narzt ya. Zahnarzt. Nein, ich gehe heute. EI dibaca I, EU dibaca OI. Nah, ini kalau double vokal baru berubah ya. Kalau satu vokal tidak berubah, kalau double berubah. Nein, ich gehe heute zum Zahnarzt. Ich habe so starke Schmerzen. Ich habe ein Loch im Zahn. Ich kann nicht mehr lachen. Oke, gute Besserung. Ada lagi yang mau coba? Saya mau. Frau Tio dengan Herr Hermansyah ya. Iya. Frau Tio yang bertanya ya, yang lingkaran. Herr Hermansyah yang orang kedua. Oke, bitte. Du siehst nicht gut aus. Wie geht's es dir? Mir geht es schlecht. Mein Zahn tut weh. Geh in die Apotheke. Dort gibt's es etwas gegen Zahnschmerzen. Nein, ich gehe heute zum Zahnarzt. Ich habe so starke Schmerzen. Ich habe ein Loch im Zahn. Ich kann nicht mehr lachen. Oh ya, gute Besserung. Ya, ini masih lanjut ya. Ich habe ein Loch. Oh ya. Oh ya. Oke ya, good ya. Tadi paling ini tadi S dulu baru T ya. Jadi bukan du sitzt, tapi du siehst. T-nya terakhir. Nah, itu kalau mau detail ya. Du siehst, S dulu baru T. Gegen, E baru E ya. Gegen. Apotheke ini juga sama. Apotheke. Ich gehe. Jadi sama ya, ini kalau yang E-nya ada banyak. E yang di depan itu dibacanya E. Yang di belakang E biasanya ya. Gehe. Apotheke. Gegen. Itu ya, jadi bukan gegen, bukan gegen. Bukan juga terbalik, gegen ya. Itu kira-kira ya. Itu ya, nanti sisanya kalian bisa coba jawab-jawab lagi. Mungkin untuk episode selanjutnya sih kita akan ganti tema ya. Jadi kalau ada yang belum dibahas di sini, kalau mau dikerjain boleh coba-coba jawab ke grup ya. Kalau mau coba jawab bisa melengkapi. Kalau melengkapi kayak gini sebenarnya latihannya pasif ya. Lebih bagus sih kalian buat kalimat sendiri kalau yang sudah belajar. Misalnya kalian belajar fibe apa? Demam. Demam. Panas. Kalau yang perbendaharaan kosakatanya sudah banyak sih buat kalimat sendiri aja. Seit wann hast du Fieber? Sejak kapan kamu demam? Warum schläfst du nicht? Kenapa kamu tidak tidur? Itu ya, kira-kira ya. Wo kaufst du die Medikamente? Di mana kamu beli obat? Dan latihannya dalam bentuk dialog ya, jadi supaya terbiasa dialog.
latihannya mulai dari kalimat tanya. Kalau yang sudah belajar. Kalau yang baru belajar ya pelajari kosakatanya. Ada berbagai jenis. Tadi jangan lupa ya, yang paling penting sih kata kerja, tidur ya. Itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan materinya untuk hari ini? Kind of Frage. Eine Frage. Kind of Frage ya. Keine Frage. Kalau ada yang tidak dipahami bisa didiskusikan ya di grup ya. Manfaatkan aja grup WA-nya. Yang belum bergabung, harusnya sudah bergabung ya. Yang belum bergabung silakan bergabung. Kalau mau lihat rekaman lengkap ada di grup Telegram. Yang punya grup Telegram silakan join ya. Itu ya. Untuk episode berikutnya ikut lagi ya, ramaikan kelasnya, siap-siap. Nanti tunggu info di grup kapan ya untuk jam episode berikutnya. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini kelasnya. Oke, Dankeschön. Thank you. Terus, Dankeschön. Dan Her. oke. Danke. Danke.